Oke, halo teman-teman. Di sini aku mau ngedemoin ya terkait UTS-nya. Di mana sendiri itu untuk materinya kan ada tiga ya. Ada static routing, terus DHCP, dan VLAN. Nah, di sini aku mau ngedemoin ya pakai dua router aja di sini. Semisal di sini tuh ada dua wilayah. Di sini ada wilayah IT dengan VLAN 10 dan ada wilayah admin dengan VLAN 20. Nah, untuk antar routernya sendiri IP-nya itu pakai network 1.0 ini dengan prefix 30 dan untuk eh klien di IT sendiri dia itu pakai IP 10.0 dengan prefix 24 dan yang untuk admin 20.0 dengan prefix 24. Pertama yang bisa kita setting tuh routernya dulu ya. Kita langsung setting semuanya aja dari routing terus DHCP sama VLAN-nya. Jadi kita masuk config dulu, terus kita ubah hostname-nya jadi R1 biar gampang. Terus kita bisa masukin ini interface G0 0 terus titik 10, terus encapsulation di 10. Jadi ini untuk ini ya supaya router tahu kalau misalnya di G0/0 ini dia itu pakai VLAN 10. Jadi biar bisa mengidentifikasi kalau yang G0/0 ini VLAN-nya itu 10 jaringannya. Terus kita masukin IP address-nya 92.168.10.1 ya, sesuai apa IP dari kliennya. Terus bentar, no SH. Terus kita masuk ke interface yang ini, yang G0/1 ya, yang mengarah ke router satunya, router tetangganya. G0/1. Terus masukin IP address 92.168.1.1. 98.1.1. Oke, terus 255, 255, 255, 252 ya. Karena pakai traffic 30. Jangan lupa di no SH biar online, biar on portnya. Oke, setelah itu kita setting DHCP-nya. Di DHCP exclude address 92.168 titik 10 titik 1 92 titik 168 titik 10 titik 10. Ini maksudnya ini ya, ini range dari ininya ya. Dari IP-nya tuh dimulainya dari ini, dari titik 10 ini. Kalau yang 10.1 itu buat gateway-nya. Jadi itu IP dari gateway-nya, terus IP DHCP, IP DHCP pool VLAN 10, masukin networknya 192.168.10.0, 255, 25, 25, 0, terus default routernya, kalau ini gateway-nya ya, gateway-nya routernya kan tadi 10.1 ya. Oke, sudah. Terus kita X dulu ya. Terus kita IP routing. Kok IP routing? IP root 192.8.20.0. Ini maksudnya IP yang ini ya. IP yang di sini. Ini kan 20.0 ya. Jadi 20.0 terus masukin subnetnya. Terus dia itu masuknya lewat apa?
jalurnya. Dia kan jalurnya berarti lewat sini ya. 192.168.1.2. Kalau yang ini kan 1.1 nih yang ini. G0/1 ini yang di sini dia 1.1, kalau di sini 1.2. Jadi kan berarti lewat jalur ini ya. Satu titik malah hilang. Oke, sudah buat router ini. Terus setting router keduanya. Oh ya, buat teman-teman nanti setiap satu router dibikin satu klien aja ya. Maksudnya misalnya satu router ini ya, di sini cukup ada satu VLAN doang. Nggak perlu ada dua VLAN. Nanti kalau pakai dua VLAN kan otomatis pakai inter VLAN ya. Jangan pakai inter VLAN dulu. Jadi ini apa? Satu router cukup satu VLAN aja yang di sini, yang ditampung. Kayak gini ya. Jadi cuma satu VLAN. Misalnya ini router satu, dia VLAN-nya 10, ya udah di kliennya 10 semua VLAN-nya. Kok di sini juga router 2, kalau kliennya 20 ya 20 semua aja. Nggak usah satu router tuh ada dua VLAN gitu. Oke, terus kita lanjut ke router yang kedua di bagian admin. Kita ubah dulu ya hostname-nya, R2. Terus sama seperti yang sebelumnya, kita mendefinisikan dari eh, frame Ethernet G0/0 itu, kalau dia itu pakai VLAN ID-nya itu 20. Kita mendefinisikan dulu encapsulation dot i 20. Terus masukin IP address-nya, IP address 92.168.255.255.0 ya, karena dia prefix-nya 24 kan di sini ya. Sini prefix-nya 24. Oke, sudah. Terus kita X dulu, kita balik ke G0/0. Bisa. Oke, sudah. Terus kita lanjut ke interface G0/1 IP address. Ini G0/1 ini ya, yang antar router ini ya. Ini ke ini ya, G0/1. Berarti dia IP-nya source-nya 168.1.2. Terus dengan subnet 252 karena dia kan prefix-nya 30 ya di sini. Oke, sah. Oke, terus kita masuk ke DHCP, excluded address 20.1. Dari ini IP DHCP full VLAN 20 network 192.168 titik 20.0 ini yang arah ke kliennya. Terus default routernya atau gateway-nya dia ngambil dari mana? Dari router 20.1 kan. Oke, terus kita IP root lagi 92.168.10.0 255.255.255.0. Terus dia lewat jalur apa? Lewat jalur yang ini kan. Dan yang ini tuh tadi itu IP-nya 192.168.1.1. Tinggal masukin aja, tambahin gini. Oke, sudah. Ini routingnya sudah. Dan yang di router satu juga sudah. Ini juga sudah. Nah, saatnya setting switch-nya dulu. Oke, setting switch-nya dulu ya.
Sama kalau buat switch, kita namain dulu lah ya. Salah. Oke, terus kita in, in range, terus FA0/1. Ini maksudnya ini ya, kita cuman pakai apa ya? Kita cuman pakai port flash Ethernet 0/1 sampai 5 doang yang dipakai untuk VLAN-nya 10. Terus kita switch port mode akses, switch port akses, akses VLAN 10. Balik. Oh ini salah. Kocak. Oh salah salah salah. Kok dia nggak ditemuin ya VLAN-nya? Entah. Oh udah bisa kok. Ini udah bisa seharusnya. Seharusnya ya. Terus kita gini. In G0/1 switch port mode terang. Karena di sini tadi tuh ya mendefinisikan kalau di daerah sini itu pakai VLAN 10. Jadi kan dari sini ya G0/0. Nah, jadi yang port yang ada di switch yang mengarah ke router ini dia tuh harus di mode terang. Karena tadi itu kan kita melakukan trunking ya untuk mendefinisikan kalau frame Ethernet bagian ini tuh VLAN-nya 10. Jadi kita harus pakai mode terang gitu. Aku udah bisa ya. Kita cek dulu ya. Nah, udah ya 10/11. Terus ini source-nya 10/12. Karena kita kan mulainya dari ini ya, nyuruhnya dari mulainya dari IP ini 10.10 ini. Jadi ini 11, sini 12. Dan ini source-nya udah bisa di ping ya. Coba. Nah, udah bisa. Oke, sekarang lanjut ke ini. Yang terakhir. Kita ke N, terus ke T, terus kita kasih admin, terus INT lagi range. Kita cuman pakai ini aja ya. Buat coba-coba. Pas Ethernet 0/1 sampai 5 doang. Terus switchboard mode access, switchboard access 920. Oh iya ya, ini karena emang kita belum bikin ya, ini udah kebikin otomatis sih seharusnya VLAN-nya. Jadi kita seharusnya kan kita bikin VLAN-nya dulu kan. Oh iya, seharusnya bikin VLAN-nya dulu. Tapi udah kebikin otomatis sih. Kalau misalnya mau bikin VLAN-nya tuh gini, bentar ya. Kita anu dulu. Nah, kalau misalnya mau bikin VLAN-nya tuh tinggal gini aja, VLAN 30 gitu. Nah, itu sudah langsung ada nih di sini. Kalau cara ngeceknya tuh ke switch ini, terus ke config, terus ke sini. Nah nih.
Udah kan VLAN 30 nih. Jadi ke create sendiri. Cuman pakai cara barusan juga gak apa-apa sih. Langsung ini aja. Switch port akses VLAN 20 itu langsung ke create sendiri meskipun di sini ada tulisannya akses VLAN does not exist, gak ada VLAN 20. Jadi dia langsung create otomatis. Jadi nggak usah kerja dua kali. Oke, karena udah ini tadi yang FA0/1 sampai 5 itu sudah dibuat akses VLAN 20. Jadi terakhir kita jadiin terang lagi. Oke, selesai. Intinya tuh kenapa yang G0/1 ini dijadiin terang. Ini kan portnya dari Ethernet ya. Apa dari switch dari ini. Nah, ini VLAN yang ini yang dipakai. Nah, terus eh dibuat ranking itu karena supaya router itu bisa tahu kalau misalnya VLAN yang ini tuh pakai VLAN 10, yang ini tuh VLAN 20. Jadi router tuh tahu gitu loh. Apa? Dan tadi kan sudah ada perintah itu ya, ada perintah apa sih tadi tuh encapsulation ya, encapsulation dot 1Q itu. Jadi itu mendefinisikan frame-frame Ethernet ini tuh VLAN-nya 10, yang di sini tuh VLAN-nya 10 dan ini VLAN 20 gitu. Nah, terus ini bisa di ping aja. Kita coba ping. Nah, kalau misalnya sudah sukses, ini kan sukses ya. Apa? Dari admin ke admin ini. Kalian antara admin dan admin itu bisa. Tapi kalau misalnya dari ini ke ini, dia nggak bakal bisa karena VLAN-nya apa? Karena VLAN-nya beda. Ini misal, ini tuh FA0/1 sama FA/2 ya. Kalau dilihat di sini itu, dia pakai VLAN 10 dan ini VLAN 10. Tadi sesuai kita setting ya. Terus kalau yang di ini, yang di switch 2-nya, masih sama portnya, cuman beda switch kan. Dan itu pakai VLAN 2020. Jadi dia nggak akan bisa berkomunikasi ya. Dan router tuh udah tahu gitu kalau di sini tuh frame Ethernetnya tuh emang 20 gitu. Gitu. Oke, palingan itu aja sih dari aku. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Terima kasih teman-teman.